Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Rasulullah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kitab Taysirul Khalaq yang insyaallah kita laksanakan di hari Rabu pada subuh. Di kitab Taysirul Khalaq ini menerangkan tentang akhlak terhadap kehidupan kita, baik itu tentang ibadah kita kepada Allah, baik itu tentang hubungan kita sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi fid dharain amin. Bab yang pertama adalah tentang takwa. At-taqwa hiya imtithalu awamirillah. Seringkali kita itu mendengar kata-kata atau kalimat takwa. Khotib ittaqullah. Lalu takwa yang sebenarnya takwa itu seperti apa? Imtithalu awamirillah. Takwa yang sebenarnya takwa itu imtithalu, menjalankan awamirillah, yakni perintah-perintahnya Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Jadi yang dikatakan takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Bukan hanya sekedar kita takut kepada Allah, pedidok, tapi kita tidak mau menjalankan perintah Allah berupa sholat, berupa zakat, infak maupun sedekah, ataupun perintah-perintah Allah yang lainnya. Jadi kita jalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabu itu selain kita menjalankan perintah Allah, wajtinabu, dan kita menjauhi nawahihi, apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sirron itu dalam keadaan sendiri, maksudnya sendirian, wa alaniyatan, atau di hadapan orang. Jadi takwa ini kita jalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan kita jauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dalam keadaan apapun itu. Termasuk dalam keadaan sendirian kita juga dituntut oleh Allah untuk takwa. Ataupun di hadapan orang banyak kita juga dituntut Allah untuk bertakwa. Apapun kondisi kita, selagi kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, mari kita bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sendirian di kamar, kita tetap diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat raqib dan malaikat atid yang setiap tindak atau perlakuan kita, tindak tanduk kita dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Fala tatimmu, maka tidak akan sempurna illa bitakhalli. Apa tidak akan sempurna takwa seseorang itu manakala angkulli radilah. Ini adalah
tidak akan sempurna takwa kita kepada Allah ketika kita tidak mau menjauhi perkara-perkara yang tercela. Jadi termasuk perbuatan yang tercela apa? Ya, termasuk kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Kita menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini juga termasuk takwa kita belum sempurna. Wa tahalli bi kulli fadilah, dan kita hiasi dengan sifat-sifat terpuji. Walaupun senajan hanya sekedar menghilangkan misalkan apa-apa yang telah menghalangi kita di jalan, ada kerikil atau ada apa, itu termasuk perbuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiya at-thariq, maka takwa itu merupakan jalan alladzi yang man salakahu ihtadan. Maka jalan atau takwa itu merupakan jalan kita menuju mencapai hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu manusia ketika dituntut oleh Allah, disuruh takwa kepada Allah, itu dalam rangka menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu apa? Ya, petunjuk. Dengan kita takwa, kita bisa mengetahui apa yang itu baik atau buruk. Manusia dibekali oleh Allah dengan akal, dengan pikiran, dan juga hawa nafsu. Maka ketika itu petunjuk dibarengi dengan petunjuk oleh Allah, insya Allah kita bakal bisa menjadi hamba yang bertakwa haqqul qawli, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Amin. Wal urwata, dan ketika orang yang bertakwa itu sama dengan apa? Urwah itu tali yang kuat, allati yang manistamsaka, ketika berpegang teguh, biha najah, iku akan selamat. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah sama dengan kita mempunyai tali yang sangat kuat. Ketika kita berpegang teguh kepada Allah, insya Allah najah, kita akan selamat dari apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asbabuha, dan sebab-sebab orang melakukan takwa. Apa saja sebab-sebab orang melakukan takwa itu? Minha, diantaranya ayyulahitol insan, yakni memandang atau melihat al-insanu manusia, annahu abdun dalil, sesungguhnya manusia itu abdun dalilun, dirinya itu sebagai hamba yang hina. Jadi kalau kita mau kita dikatakan takwa, harus memandang diri kita semua ini adalah seorang hamba yang abdun dalilun, hamba yang sangat hina. Jadi jangan ujub, jangan sombong kepada Allah. Sudah rajin sholat, sombong. Baru melaksanakan sholat 5 waktu saja sudah sombong kepada Allah. Jadi harus menganggap bahwasanya diri kita ini hina. Amal perbuatan kita selama di dunia ini masih kurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika kita menganggap diri kita itu hina di hadapan Allah, maka kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Ini salah satu tandanya. Ketika merasa ibadah kita kurang, otomatis atau secara tidak langsung takwa kita akan bertambah kepada Allah. Wa annahu rabbuhu,
dan meyakini bahwasanya Qawiyyun Aziz. Apa? Meyakini bahwasanya Allah itu adalah Maha Kuat dan Maha yang mulia. Jadi kita harus yakin bahwasanya segala sesuatu harus kita sandarkan kepada Allah. Apapun kondisi kita, selagi kita masih diberi kehidupan oleh Allah, selagi itu pula kita masih dan harus percaya bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita itu adalah campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Maha Kuat dan Maha yang mulia. Kuat dalam hal apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini. Wala yang bagi dan tentu saja lid-dalili orang apa? Lid-dalili orang yang hina ayyamsiyal aziz. Orang yang hina itu tidak boleh apa? Ayyamsiyal aziz, yakni tidak boleh membangga-banggakan pada orang yang hina. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kita ini di hadapan Allah adalah orang yang hina. Kepada Tuhan kita tidak boleh membangga-banggakan diri kita. Tidak boleh kita sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna nasyatu biyadihi, karena semua apa? Persoalan itu biyadihi, berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita semua takwa kepada Allah, maka semua yang terjadi pada diri kita itu biyadihi, apapun itu tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tidak apa? Tidak memandang hasil dari apa yang kita lakukan, tapi Allah itu memandang ikhtiar kita, memandang usaha kita, memandang apa yang telah kita lakukan dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ketika kita belum kaya itu kita belum berhasil takwa kita kepada Allah, bukan. Akan tetapi sekalipun orang itu miskin, orang itu serba kekurangan atau diuji Allah dengan hal-hal yang lain, manakala diuji seperti itu, justru ikhtiar dia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini yang bakal dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebabnya takwa yang kedua apa? Wa minha ayyatadzakkara ihsanallah, selalu mengingat ihsanallah, kebaikan yang diberikan oleh Allah fi jami'il ahwal, kepada manusia, seluruh manusia dalam setiap hal. Jadi ketika kita mau bertakwa kepada Allah harus selalu mengingat, oh ternyata Allah ini masih memberi nikmat kepada kita. Nikmat berupa apa saja? Nikmat berupa kesempatan hidup. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita syukuri. Apalagi nikmat sehat. Dengan sehat kita bisa melakukan segala sesuatu. Tapi banyak di antara kita umat manusia yang punya kesempatan tapi tidak mau melaksanakan. Ada yang punya keinginan tapi tidak punya kesempatan, juga ada. Tapi ada juga di antara kita yang banyak kesempatan tapi tidak mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, salah satunya orang yang bertakwa ini ayyatadzakkarul ihsan. Jadi mengingat apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah implementasi kita terhadap Allah itu harus bersyukur. Jadi dalam setiap hal harus bersyukur. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syukur. Banyak umatku, di antara umatku itu yang tidak sampai atau tidak mencapai derajat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezeki kita, termasuk kondisi ekonomi kita juga kita harus bersyukur kepada Allah. Bagaimana Allah itu menjamin rezeki kita? Bagaimana Allah itu menjadikan kita, menjamin kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin, setiap apa-apa yang hidup di dunia ini, fil ardi, di dunia ini, illa 'ala Allahi rizquha. Allah akan menjamin rezekinya. Ketika itu ulama menafsirkan kata-kata dabbah itu adalah hewan yang merayap. Kenapa kok enggak wa ma min insanin wa ma min nasin? Allah akan menggadar, Allah akan menjamin manusia itu, menjamin rezeki manusia yang ada di muka bumi. Kenapa kok kata-kata dabbatin itu kalau dikatakan itu adalah hewan yang merayap, merambat? Kalau kita ketahui, kalau kita pikirkan, binatang saja yang merayap itu masih dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi kita manusia yang sebagai ciptaan Allah adalah manusia yang sempurna, manusia yang dibekali oleh Allah akal, manusia yang dibekali oleh Allah pikiran, dan juga dibekali oleh Allah adalah sebuah keinginan. Maka jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita berpikir bahwasanya ribut karena belum kebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kalah sama cicak? Cicak saja yang makannya, apa yang dimakan itu biasanya yang terbang di atas, makannya adalah nyamuk. Sedangkan nyamuk itu terbang. Nah, kalau kita pikir-pikir, kok cicak itu masih bisa hidup? Berarti Allah itu masih menjamin rezeki orang itu, rezeki cicak itu selagi dia masih diberi hidup oleh Allah. Apalagi kita yang hidup di dunia ini. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah, yang dinilai itu adalah ikhtiar kita selama kita hidup menjalani kehidupan ini. Itu adalah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak memandang seberapa berhasil kita di dunia ini, tidak, hasilnya di mana tidak, tetapi ikhtiar kita, usaha kita dalam menghadapi kehidupan ini. Ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan faktor ekonomi. Nah, itu semua adalah ujian yang harus kita hadapi dan kita barengi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat kebaikan atau nikmat dari Allah, insya Allah kita tergolong orang-orang yang selalu bersyukur, dan bersyukur itu termasuk tanda kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana kadzalika, siapa orang-orang yang berpikir la yang bagi
antujhada ni'matahu. Siapa orang-orang yang berpikir itu tidak akan ingkar pada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha dan itu setengah saking sebabnya, ya, maksudnya sebab-sebab orang bertakwa itu setelah dia ingat kepada Allah, menganggap dirinya hina di hadapan Allah, kita juga harus mengingat ketika kita bertakwa kepada Allah itu apa yang selanjutnya ini adalah kita ingat bahwasanya ayat dzakar maut, mengingat kematian setiap manusia. Jadi setiap manusia harus ingat bahwasanya kita akan dipanggil atau mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itu kita bisa menambah takwa kita kepada Allah. Li'annahu man aliman annahu, ini apa ini? Bayamutu. Karena ketika siapa saja yang menyadari, ya, bahwasanya semua yang ada di dunia ini akan mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingat itu, maka kita akan menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu laisa amamahu ilal jannah, maka dia itu apa? Terdorong, maksudnya di hadapan mereka ini ilal jannah, kalau tidak masuk surga awil nar, atau masuk neraka. Ketika kita dipanggil oleh Allah nanti, kita harus sadar bahwasanya kalau pilihan kita tidak masuk surga, yang di hadapan kita yang masuk neraka. Tergantung seberapa baik, seberapa banyak amal perbuatan kita semasa di dunia. Ba'athahu dzalika ilal a'mal. Ba'athahu dzalika ilal a'mal, maka akan terdorong apa? Akan terdorong amal sholihah, maka dia akan terdorong melakukan perbuatan-perbuatan baik hasabal istiqomah, sesuai dengan apa yang telah menjadi kemampuan kita. Jadi ketika kita mengingat bahwasanya ketika kita mati nanti, ketika dia berakhir, ketika setelah kita dihisab, mau tidak mau kita menghadapi pilihan antara masuk surga dan neraka. Sekalipun ketika amal perbuatan kita jelek, sekalipun ketika amal perbuatan kita kurang, ketika itu kita masuk neraka dulu, baru ketika kita sudah bersih, ya. Kata di Syekh Nawawi itu dalam kitab Qomiatul yang selagi masih ada cahaya keimanan di dalam hatinya, pasti dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk syahadat itu ya, sudah bersaksi, berarti masih ada cahaya iman di dalam diri kita. Wa minal a'malis sholihah, dan ketika kita mengingat kematian itu, kita bisa juga apa? Menjalankan atau menolong orang dalam kebaikan. Musa'adatul muslimin, sesama orang muslim. Jadi ketika kita mengingat orang itu juga butuh wong. Nek wong pengen diwongno wong, harus ngomongno wong. Wan nadru ilaihim bi'ainil afi, dan apa yang kita lihat, kita melihat orang muslim itu ketika orang itu butuh dengan orang, maka bi'ainil afi warahmah, kita akan penuh belas kasih,
penuh kasih sayang. Jadi kehidupan seseorang di antara orang-orang yang lain, baik itu sama tetangga ataupun apa, ketika dia takwa kepada Allah, dia akan penuh kasih sayang. Karena apa? Dia mengingat kematian. Masa mati yang ngurus bukan tetangga? Enggak mungkin. Masa mati jalan sendiri? Enggak mungkin. Pasti harus ada jiwa kasih sayang terhadap manusia. Husuman idza sabaqa, husuman idza sabaqa, husuman itu khususnya idza sabaqa, yang telah berjasa minhum ihsanan ilaihi, yang telah berjasa baik kepadanya. Jadi ketika kita mengingat mati bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah, maka di situ pula takwa kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma thamaratuha, adapun buah dari amal tersebut, buah dari takwa kita, fasa'adatud daraini, buah dari amal kita yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Amma fid dunya, apa yang termasuk kebahagiaan di dunia itu, fartifa'ul qadari, yakni kedudukan yang tinggi, jelas. Jadi kebaikan atau buah dari kita bertakwa kepada Allah itu, ketika di dunia kita punya derajat yang tinggi. Wa jamalus siti wa dzikri, dan kita mempunyai apa? Sebutan, mempunyai nama baik di hadapan orang-orang Islam. Jadi ketika kita takwa kepada Allah, orang yang alim, ya kita juga dianggap baik orang. Ya, meskipun takwa itu indallah, mengunggui Allah. Enggak tahu, belum tentu orang-orang yang di antara kita yang kita tidak tahu, entah itu wali kutub atau wali apa, itu juga jauh lebih baik indallah. Tapi setidaknya ketika kita bertakwa kepada Allah, nama baik atau sebutan kita itu juga termasuk baik di hadapan orang. Waqti sabil mawaddati minan nas, dan dicintai apa? Dicintai orang-orang, atau dicintai atau disegani atau dihormati para manusia. Li'anna shahibat taqwa, li'anna shahibat taqwa, karena sesungguhnya takwa itu yu'adzimul asghir. Yu'adzimul asghir itu adalah disegani oleh anak-anak yang kecil. Wayahabul akabir, dan dihormati oleh orang-orang yang besar. Orang-orang yang besar itu maksudnya adalah orang-orang yang alim, yang ulama. Selagi kita bertakwa, sama dengan kita kayak ke kiai kita, sangat hormat, sangat tawadhu, itu juga bentuk takwa kita kepada Allah. Wa yarahu kullu aqilin, wa yarahu kullu aqilin, dan kita dihormati, kita disegani juga oleh orang-orang yang berakal. Annahu aula bil birri wal ihsan, sebagai orang-orang yang mendapatkan apa? Berhak mendapatkan perlakuan baik. Jadi di hadapan umat manusia, orang yang bertakwa itu juga sangat baik. Wa amma fil akhirati, dan ketika di akhirat nanti, fan najatu minan nar, maka kita akan selamat dari neraka. Amin. Wal fawzu bi dukhulil jannah, dan orang yang bertakwa kepada Allah itu akan fawzu bi dukhulil jannah, terhindar dari neraka. Wa kafal muttaqin, ini adalah orang-orang apa? Yang mempunyai
keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Apa janji Allah? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu ma'al ladzina taqwa, bersama atau beserta orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat baik. Maka ketika kita tergolong orang-orang yang bertakwa, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.